Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Tafsir Al-Furqan, tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Ahmad Hasan Ahasan, salah satu ulama Nusantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, minkum yatlu alaikum ayatina, yang rasul tersebut membacakan ayat-ayat kami. Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kebaikan dengan menyempurnakan nikmatnya dengan cara membimbing ke jalan yang lurus melalui para rasul dengan diturunkannya Al-Quran. Maka ini adalah salah satu nikmat yang besar. Wa yuzakkikum, dan para rasul tersebut mengajarkan bagaimana cara mensucikan jiwa dari dosa-dosa dengan cara tobat, melakukan amal solih, dan berbagai hal yang telah diajarkan para rasul. Wa yu'allimukumul kitaba, dan para rasul mengajarkan kepada kalian kitab yang telah diturunkan Allah dari langit. Wal hikmata, dan para rasul mengajarkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan para rasul mengajarkan berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia kecuali diketahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni, maka hendaklah kalian ingat kepadaku. Adkurkum, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Jika kalian mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian, akan menolong kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menggunakannya untuk amalan ibadah, amalan soleh, maka Allah akan menambah nikmatnya sehingga bertambahlah kebaikan manusia. Wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat keingkaran terhadap nikmat Allah. Janganlah kalian tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, rintangan dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kalian senantiasa bersabar, dan sholat, dan hendaklah kalian senantiasa mendirikan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah menolong hamba-hambanya yang senantiasa bersabar, sabar menjalankan perintahnya, sabar menjauhi semua larangan-larangannya, dan sabar atas musibah yang sedang menimpa, yang sedang dialami. Karena itu semua adalah kebaikan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang gugur itu, yang gugur di jalan Allah, fi sabilillah,
yang gugur membela agama Allah, mereka amwat, bal ahya, akan tetapi mereka hidup di akhirat. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah, wafat membela agama Allah, itu mereka mati, terputus amal kebaikannya. Akan tetapi bahkan mereka mendapatkan pahala yang mengalir di akhirat. Dan roh mereka hidup di akhirat. Mereka mendapatkan kebaikan dalam akhirat. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kalian minal khauf, dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dan dengan kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang senantiasa bersabar, karena Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka orang-orang yang beriman apabila mereka ditimpa musibah, qalu, maka mereka pun berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya, kepada Allah, rajiun, akan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman itu. Mereka akan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 tentang manasik haji. Innas sofa, sesungguhnya berjalan sa'i antara sofa, bukit sofa, wal marwata, dan bukit marwa, min sya'airillah, termasuk dari tanda-tanda ketaatan kepada Allah. Syiar, tanda ketaatan kepada Allah. Yang ini dilakukan dalam proses manasik ibadah haji. Faman hajja, maka barang siapa yang dia berhaji, al-baita, beribadah haji kepada rumah, yaitu kepada rumah Allah, awi'tamara, atau dia mengerjakan umrah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi, atasnya. Sa'i di dalam ibadah haji dan umrah adalah berjalan kecil, lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwa. Ini adalah salah satu perintah Allah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan ibadah Sofa
sa'i Safa dan Marwah ini tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah sebelum datangnya Islam di tempat tersebut antara Bukit Safa dan Marwah terdapat banyak berhala yang mereka diibadahi, disembah oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang Islam tatkala itu merasa tidak nyaman beribadah di antara Safa dan Marwah yang dimana dulu bekas tempat berhala orang-orang musyrik, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya kaum muslimin yang melakukan sa'i, ibadah lari kecil berjalan antara Bukit Safa dan Marwah itu tidak ada dosa bagi mereka, walaupun dahulunya ketika masa kaum jahiliyah musyrik di antara Bukit Safa dan Marwah itu banyak sekali berhala yang diibadahi untuk selain Allah. Akan tetapi setelah datangnya Islam, setelah dibersihkan berhala-berhala tersebut antara Safa dan Marwah, maka itu adalah ibadah bagi umat Islam dan tidak ada dosa umat Islam menjalankannya. Faman hajal baita, barang siapa yang berhaji, aw i'tamara atau berumrah, fala junaha alaih, tidak ada dosa melakukan Safa dan Marwah. Ayyatawafa bihima, atau melakukan tawaf di dua tempat tersebut. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah Baitullah sebagai salah satu bentuk manasik di dalam ibadah haji. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan lebih banyak, khairan fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri, alim dan maha mengetahui. Barang siapa yang melakukan ibadah tawaf di samping tawaf wajib juga melakukan tawaf sunnah dan memperbanyak ibadah tersebut, maka itu adalah sesuatu hal yang baik, yang lebih baik sesuai dengan kerelaan hatinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun, maha mensyukuri, alimun dan maha mengetahui. Allah akan memberikan pahala balasan kebaikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.